Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua di pagi hari ini. Kembali kita akan datang beribadah kepada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita di pagi ini. Walaupun kita beribadah lewat online, tapi saya yakin dan percaya Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, karena Engkau sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Ajaib Tuhan, ajaib ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan membuka ibadah kita di pagi hari ini. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan sucikan, kuduskan hati hidup kami. Layakkan kami untuk kami mau memuji, menyembah Tuhan. Kami datang Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dengan hati yang tulus. Karena kami sungguh percaya ketika kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka kuasa-Mu, maka mujizat-Mu, maka pemulihan-Mu terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam ibadah saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama kami di dalam ibadah ini Bapa. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati pikiran kami, kami sungguh percaya kuasa-Mu besar dan sanggup menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji Tuhan dan kami siap berpesta bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, banyak perkara yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Di
Dia sangat mengasihi kita. Mari kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku bersyukur ya Bapa. Haleluya. Terjadi dalam hidup kami, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. kasih-Mu sempurna Nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. buat kasih setia-Mu Di dalam hidup. ku Bersyukur ya Bapa. bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu Di dalam hidup ku bersyukur Tuhan. Takkan ada lembah yang kulewati Tuhan, karena Engkau serta kami, Engkau selalu menolong kami Tuhan. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku.
percaya hanya Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan. bersyukur Tuhan, Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita angkat pujian dengan penuh sukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita dan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Mari kita angkat pujian dengan bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus yang mati bangkit bagi kita semua. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Tuhan Allah bernamaku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. tiada di dalamku, Bergerak di hidupku. Ya Tuhan, Allah kekuatanku, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Kibarkanlah panji-Nya. Amin. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, gerejanya. kita Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih Dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panji-Nya.
lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Kami mau melupakan apa yang ada di belakang kami. Dan kami mau berlari kepada tujuan-Mu Tuhan. Karena rencana-Mu indah dalam setiap kehidupan kami. Amin. Yang di belakangku, Terima kasih Tuhan. ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu Tuhan Indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. firman-Mu ya dan Amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. katakan rencana-Mu indah. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu yang amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Oh haleluya, terima kasih Yesus. Kau sangat baik Tuhan, Kau sangat baik Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, rencana-Mu indah bagi kami Tuhan. Haleluya, Kau kekuatan kami, Kau pengharapan kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Rencana-Mu Tuhan indah Bagiku tak terbatas oleh pikiranku. firman-Mu yang Amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. katakan rencana-Mu indah oh Tuhan.
Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang Kau beri. Kami bersyukur karena Tuhan kami boleh ada saat ini. Semua karena kebaikan hati-Mu Tuhan Yesus. Oleh karena itu hari ini kami mau belajar. Silakan Roh Kudus berbicara kepada kami dari hati ke hati. Pakai hamba-Mu untuk menjadi juru bicara-Mu, untuk menjadi Tuhan corong-Mu untuk berbicara kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa yang bukan dari Tuhan Yesus kami tolak keluar dari tempat ini, bahkan dari hati dan pikiran kami. Dan biarlah sepenuhnya hati dan pikiran kami, telinga kami dikuasai oleh Roh Kudus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, yang menjadi kekasih hati kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 14 ayat 26. Saya bacakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah peranan Roh Kudus dalam hidup orang-orang percaya, yaitu kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bisa disangkal dan tidak bisa diabaikan kebenaran atau faktanya bahwa peranan Roh Kudus sangat besar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Roh Kudus adalah penggerak dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus kita akan kehilangan arah dan kehilangan segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus memulai perannya dalam kehidupan orang-orang percaya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi saudara, sejak Tuhan Yesus diangkat ke surga, terangkat ke surga, dan Roh Kuduslah yang menggantikan Tuhan Yesus untuk mendampingi kita di dalam kehidupan sehari-hari sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di udara. Dan saat ini, sampai hari ini, Roh Kuduslah yang berperan. Sadar atau tidak sadar, terima atau tidak terima, Roh Kudus berkarya, bekerja di dalam setiap orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Yang jadi pertanyaan, apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Saudara, sebenarnya memang banyak saudara, dan hampir seluruh segi kehidupan kita itu adalah peran Roh Kudus. Tapi di sini ada yang saya akan kemukakan adalah 4 hal saja saudara, walaupun setiap tindak, setiap gerak kita sebenarnya harusnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, apa peran Roh Kudus dalam hidup kita? Yang pertama, yaitu menginsafkan kita akan dosa. Kita baca Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8. Firman Tuhan berkata, dan kalau ia ini adalah Roh Kudus, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus ini menginsafkan, mengingatkan kita kalau kita ada salah gitu. Kalau kita berbuat dosa, Tuhan melalui Roh Kudus mengingatkan kita. Saudara, kenapa banyak orang Kristen
yang dalam hidupnya itu berubah dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke bulan, tahun ke tahun. Itu karena peran Roh Kudus. Saudara, sadar atau tidak sadar, kalau kita lihat balik ke belakang, waktu kita belum percaya Tuhan, di mana kita hidup penuh dengan dosa, kita mudah marah, kita gampang berbuat jahat, kita benci, dendam, dan itu semua kita lakukan dengan sangat sadar, saudara. Namun, saudara, setelah kita terima Tuhan Yesus dan Roh Kudus berperan aktif dalam kehidupan kita, maka cepat atau lambat kalau kita mau ditegur, mau dinasihati, mau mendengar pimpinan Roh Kudus, maka kita akan berubah, saudara. Yang tadinya kita jahat, kita akan menjadi baik. Yang tadinya kita tukang marah-marah, kita semakin hari semakin sabar, saudara. Yang tadinya kita tidak suka, kita suka benci sama orang, tapi cepat atau lambat akhirnya kita menjadi orang yang mengasihi orang yang membenci kita. Tadinya kita mungkin tidak sanggup, saudara. Saya pun mengalami. Saya kalau lihat jauh ke belakang, saya orangnya dendam. Saya orangnya panasan, emosian. Tapi saudara, setelah terima Tuhan Yesus dan Roh Kudus menginsafkan, mengingatkan, dan membuat saya menjadi pandai di dalam kerohanian, saya menjadi smart, saudara, maka saya berubah dengan sendirinya. Karena saya mau melakukan, mau dengar-dengaran perintah atau peringatan dari Roh Kudus. Saudara, yang tadinya saya dendam, saya udah gak jadi orang yang dendam. Sekalipun musuh yang melakukan, tapi saya tetap bisa mengasihi. Saya yakin itu bukan karena saya baik, tapi karena peran Roh Kudus. Saya yakin saudara pun demikian. Kalau saudara ingat pada masa muda, pada masa lalu, mungkin 10, 15, 20, atau 40 tahun yang lalu, itu pasti berubah. Kalau saudara taat, saudara mau dengar kata-kata daripada Roh Kudus, maka saudara akan berubah. Saudara akan insaf. Saudara tidak akan mau melakukan dosa. Karena kita tahu, kalau kita lakukan seperti yang dulu, berarti kita membuat Bapa di surga sedih. Dan sekaligus membuat iblis tertawa terbahak-bahak. Itu sebabnya saudara, Roh Kudus berperan aktif. Dia menginsafkan kita akan dosa. Dia mengingatkan kalau kita salah langkah, kalau kita berbuat salah, Roh Kuduslah pasti akan menegur kita. Kalau kita mau dengar-dengaran, kita pasti berubah ke arah yang lebih baik. Kita berubah ke arah seperti Kristus, saudara. Tapi kalau saudara tidak mau tahu, kalau saudara tidak mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus, maka saudara tidak akan berubah. Sejak muda sampai tua pun saudara tetap seperti itu. Kenapa, saudara? Karena dia merasa bahwa perangainya yang jahat, perangainya yang seperti itu, misalnya galak dan sebagainya, dia yakin nggak bisa berubah, padahal bisa berubah, saudara. Karena saya menemukan ada beberapa orang, saya pernah bicara, saya bilang, ibu, bapak harus berubah, nggak boleh marah-marah begitu. Ibu, nggak boleh demikian, harus mengampuni. Oh, nggak bisa, Pak. Saya ini udah dari sononya, katanya. Itu udah karakter saya sejak lahir, jadi nggak bisa berubah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi saudara, orang Kristen bisa berubah, bisa menginsafkan, bisa bertobat akan dosa-dosanya, itu tergantung pribadinya. Sebenarnya kalau dia udah terima Yesus, pasti Roh Kudus memberitahukan kita. Tapi kalau kita mengeraskan hati kita, kita tidak mau berubah, kita merasa bahwa itu sifat karakter dari lahir, dan kita tidak mau berubah,
ya akan tetap seperti itu. Dan hal itu tidak diinginkan dan tidak diharapkan oleh Roh Kudus, oleh Bapa di surga, oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara, sebagai orang percaya, kita harus dengar-dengaran akan nasihat daripada Roh Kudus agar kita insaf. Insaf artinya kita bertobat, artinya kita tidak mau lagi melakukan kesalahan, kita tidak mau lagi melakukan dosa, kita tidak mau lagi menyakiti hati Tuhan, kita tidak mau lagi berzina, kita tidak mau lagi marah-marah, kita tidak sembarang marah-marah, kita tidak mau lagi berbuat jahat apapun, saudara. Dan itulah karya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berkarya, kita harus taat dan dengar-dengaran. Dan kalau kita dengar-dengaran, kita pasti berubah. Dan itu yang diharapkan oleh Bapa di surga dan sekaligus menyenangkan hatinya, saudara. Yang kedua, saudara, apa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya? Yang kedua, Roh Kudus adalah penolong. Dia menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16 berkata demikian, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Ia, yaitu Bapa di surga, memberikan seorang penolong yang lain, artinya pengganti daripada Tuhan Yesus. Jadi saudara, sampai hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang, kita didampingi, kita ditolong oleh Roh Kudus, saudara. Tapi segala sesuatu harus dalam nama Yesus. Pelakunya adalah Roh Kudus. Kalau kita minta pertolongan dalam nama Yesus, maka Roh Kuduslah yang akan datang dan akan melakukannya untuk kita. Nah, saudara, penolong dalam segala perkara, saudara. Dialah yang menolong ketika kita lemah, ketika kita sakit, ketika kita mengalami masalah-masalah, saudara. Dalam hidup ini kita tahu bahwa ada begitu banyak masalah yang manusia hadapi termasuk kita. Dan kita membutuhkan pertolongan. Dan pertolongan yang kuat, yang dapat dipercaya dan tidak pernah gagal, yaitu Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa berharap kepada apapun yang ada di dunia ini. Kita membutuhkan seorang pribadi yang kuat, yang berkuasa. Kita tidak mampu mengatasi masalah demi masalah yang kita hadapi, apalagi kita akan berhadapan dengan kuasa-kuasa gelap, si jahat yang sangat kuat itu, saudara, yaitu iblis bersama dengan para pengikutnya. Kita secara de facto kita pasti kalah tanpa Roh Kudus. Tapi saya sering merenungkan ketika saya duduk, ketika saya bernyanyi, betapa baiknya Tuhan Bapa di surga. Dia tidak meninggalkan kita seorang diri di dunia ini. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kita tidak dibiarkan yatim piatu, kata firman Tuhan. Dia tahu bahwa kita tidak akan mampu menghadapi kehidupan yang berat ini. Bapa di surga tahu bahwa iblis sangat jahat, pasti dia akan menghancurkan manusia, apalagi umatnya, pasti sangat dibenci oleh setan, saudara. Oleh karena itu Bapa di surga, atas permintaan yang kekasih Tuhan Yesus kita, Dia meminta Roh Kudus untuk menolong kita, untuk menyertai kita dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Apapun persoalanmu, apapun persoalanku, pasti Roh Kudus menolong. Jangan takut, Dia penolong yang sejati,
Dia nggak perlu disogok, dia nggak perlu dikasih uang. Dialah yang selalu beri uang kepada kita. Dialah yang selalu membantu kita. Saudara, andalkan Roh Kudus. Dialah penolong yang sejati. Dia tahu isi hati kita. Dia tahu kesusahan kita. Ketika engkau menangis, dia pun menangis. Ketika engkau tertawa, Roh Kudus pun tertawa bersama-sama dengan kita. Dialah Tuhan yang tahu segalanya. Dia sangat kuat. Itu sebabnya kalau engkau punya masalah, dan memang manusia bukan hanya punya 1-2 masalah, tapi ribuan masalah. Kita dari hari ke hari, kita menghadapi masalah. Dari satu masalah ke masalah-masalah yang lainnya, saudara. Itu sebabnya kita perlu penolong, yaitu Roh Kudus. Saudara, jangan malu-malu, jangan ragu bahwa Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya. Sejak saudara menerima Yesus Kristus, Roh Kudus berperan aktif di dalam hidup kita, saudara. Jadikan Roh Kudus penolong yang sejati. Jadikan dia sahabat saudara yang sejati. Minta apa saja, kata Tuhan Yesus, pasti engkau akan dibela. Apalagi engkau melakukan perintah-perintahnya. Apalagi engkau menyenangkan hatinya, pasti engkau tidak dibiarkan kecewa. Engkau tidak dibiarkan menjadi lemah dan engkau dibantai oleh iblis. Dan itu tidak mungkin terjadi, saudara. Karena engkau adalah miliknya. Kalau engkau adalah miliknya, maka penolong itu, yaitu Roh Kudus, dia pasti akan menolong kita, saudara. Apapun masalahmu, mungkin kesulitan ekonomi, mungkin sakit penyakit, mungkin masalah keluarga, mungkin kita ditinggalkan orang-orang yang kita cintai, tapi percayalah, penolong, yaitu Roh Kudus, mampu menghibur saudara, mampu memberi kekuatan kepada saudara. Ya, marilah saudara yang dikasihi Tuhan, serahkanlah segala hidupmu, kekhawatiranmu hanya kepada Roh Kudus, Sang Penolong sejati. Dalam perkara apapun, dia mampu, dia kompeten dalam segala perkara. Yang ketiga, saudara, apa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Yang ketiga, Roh Kudus akan membantu kita dalam berdoa yang benar. Kita baca Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, Roh Kudus berperan membantu kita dalam berdoa. Berarti kita harus sadar, sehebatnya para pendoa syafaat, sehebat-hebatnya para pendeta berdoa setiap hari sekalipun, tapi firman Tuhan berkata bahwa kita, roh kita tidak mampu berdoa dengan benar. Hanya dengan bantuan Roh Kuduslah kita bisa berdoa dengan benar, dan Bapa di surga tahu apa yang Roh katakan. Karena yang tahu akan isi hati Allah hanya Roh Kudus sendiri, dan kita tidak tahu apa-apa. Itu sebabnya kita sering salah berdoa. Kenapa kita salah berdoa? Karena terlalu banyak masalah yang kita hadapi, terlalu berat masalah yang kita pikul, saudara. Itu sebabnya saya pun kadangkala kita nggak tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan. Dan kita sering berdoa begitu banyak permintaan. Tapi Roh Kudus tahu bagaimana berdoa dengan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berdoa dengan benar, saya yakin pasti Bapa di surga akan bertindak sesuai
dengan pimpinan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saudara, kita harus sadar bahwa kalau kita berdoa selalu minta pimpinan Roh Kudus untuk membantu kita apa yang harus kita minta. Karena terlalu banyak doa yang harus kita panjatkan, saudara. Mungkin ada banyak berbagai masalah, mungkin itu sakit penyakit. Kalau kita penyakitnya satu, mungkin kita masih bisa ya berdoa satu pokok. Tapi sakitnya kadang bermacam-macam, saudara. Ada sakit darah tinggi, komplikasi sakit jantung, komplikasi sakit diabetes, komplikasi sakit perut, mules, pusing, wah macam-macam, saudara. Lalu diperiksa darah, ternyata kurang darah, kurang AB, kurang C, DE, kurangnya ternyata banyak. Akhirnya kita berdoa begitu banyak. Itu dari segi penyakit. Belum kita punya masalah ekonomi, belum kita punya masalah keluarga, masalah sekolah atau studi anak, saudara. Kita begitu banyak, sampai-sampai kita pun kadang bingung untuk berdoa. Dan ada orang, saudara, saya pernah layani, saudara. Ada seseorang sampai kalau dia sakit, dia tidak bisa berdoa, saudara. Karena sakitnya sangat berat. Dia tidak mampu berdoa. Padahal berdoa sangat gampang. Hanya ngomong aja udah bisa, saudara. Tapi saya yakin yang membuat dia tidak bisa karena imannya tidak percaya bahwa Tuhan akan menolong dia, sehingga dia pikir juga percuma berdoa, toh nggak ada perubahan. Tapi saya mau beritahukan kepada saudara, apapun keadaan saudara, selemah apapun, engkau harus berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Saya yakin Roh Kudus akan membantu saudara di dalam berdoa. Sekalipun dalam kelemahan, sekalipun seolah-olah kita tidak mampu berdoa, tapi saudara, kalau bersama Roh Kudus, pasti sesuatu akan terjadi. Saudara, yang terakhir, yang keempat, saudara, apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yang keempat, Roh Kudus memberi pengharapan yang berlimpah-limpah. Kita baca Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh kekuatan Roh Kudus kita akan memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah, saudara. Banyak orang, saudara, sekolah dan bekerja pasti mengharapkan hari depannya menjadi lebih baik. Tapi perlu kita ingat bahwa pengharapan pada apa yang ada di dalam dunia ini tidak kekal sifatnya, tidak abadi. Hanya pengharapan kepada Tuhan Yesus saja satu-satunya yang kekal dan abadi. Pengharapan kita kepada Tuhan Yesus bukan pengharapan yang sia-sia, saudara. Dan pengharapan kepada Tuhan Yesus pasti tidak mengecewakan, kata Roma 5 ayat 5. Kita baca Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa pengharapan kepada Tuhan Yesus tidak akan mengecewakan kita. Bahkan kata Ibrani 6 ayat 19-20 berkata bahwa pengharapan kita adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Roh Kudus tahu apa yang paling kita perlukan, saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan,
pengharapan yang kita dapati dari Roh Kudus adalah bagaikan sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dan Roh Kudus memberikan kita pengharapan yang berlimpah-limpah katanya. Ini bukan pengharapan cuma 1 pengharapan, 2 pengharapan, atau 10 pengharapan. Tapi kalau udah bicara pengharapan berlimpah-limpah, berarti ini banyak, saudara. Banyak pengharapan di dalam Kristus Yesus. Roh Kudus punya tugas adalah memimpin kita, mengarahkan hidup kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, berjumpa dengan Bapa kita di surga, saudara. Itu sebabnya Roh Kudus tidak akan tinggalkan dunia ini, dia tidak akan pulang ke surga sampai saudara dan saya berjumpa dengan Tuhan Yesus di udara. Camkan itu baik-baik. Selama orang percaya dan mengasihi Tuhan masih ada di dalam dunia ini, Roh Kudus tetap tinggal di dalam dunia ini, saudara. Saudara, apa yang dimaksud dengan pengharapan yang berlimpah-limpah? Pengharapan yang berlimpah-limpah adalah pengharapan akan hidup kekal dan memerintah bersama Tuhan, dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun, saudara. Saudara, inilah pengharapan yang berlimpah-limpah. Saudara, pengharapan kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus merupakan satu harapan yang besar buat kita. Dan kita akan ketemu dengan orang-orang yang kita kasihi, berjumpa dengan saudara-saudara kita, berjumpa dengan orang tua kita, berjumpa dengan anak-anak cucu-cucu kita, saudara. Semuanya begitu indah. Dan memang hanya pengharapan hidup kekal itu yang menjadi harapan kita semua, saudara. Kita setelah mati, kita tidak mungkin mengharapkan kebangkitan kehidupan di dalam dunia ini. Kita setelah mati, kita bangkit untuk ketemu Tuhan Yesus. Bukan bangkit hanya tinggal di dalam dunia ini, saudara. Karena orang-orang yang mati terlebih dahulu sejak zaman Adam dan Hawa tidak pernah bangkit di dunia ini, saudara. Semuanya akan bangkit dan pergi menghadap takhta pengadilan Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang berlimpah-limpah. Pengharapan yang dimaksud adalah kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Memerintah bersama dengan Dia. Kalau kita mungkin mengalami masalah, sedih dan sebagainya, ingatlah bahwa kita punya pengharapan. Kita tidak lagi mengalami sakit penyakit. Kita tidak mengalami kesulitan, kesusahan. Karena kita, kata firman Tuhan, akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Memerintah berarti kita bersama-sama Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun dan tinggal selama-lamanya. Bahkan saudara, setelah 1000 tahun kita akan tetap hidup bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Allah Bapa, bersama dengan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kebaikan Bapa di surga yang mempunyai rencana yang begitu indah, yang begitu mulia bagi hamba, bagi setiap orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Bukan hanya pada waktu zaman Musa saja Engkau menyertai umat-Mu, tapi sampai hari ini pun Tuhan, bahkan Engkau berikan pengawalan yang istimewa bagi kami, yaitu Engkau mengirim Roh-Mu yang kudus untuk tinggal di dalam dunia, agar kami tidak kalah dengan kuasa-kuasa gelap, agar kami tidak mudah jatuh ke dalam dosa, agar kami tidak membuat Engkau sedih.
Kami bersyukur punya Roh Kudus yang selalu membimbing, menolong, mengarahkan, mengingatkan kami, dan bahkan memberikan kami pengharapan yang besar, pengharapan yang bukan hanya 1-2, tapi pengharapan yang berlimpah-limpah, pengharapan akan hidup kekal, pengharapan tinggal selama-lamanya, tinggal di surga yang indah dan permai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, karena Engkau sangat mengasihi umat-Mu, mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari Jemaat Tuhan sekalian. Shalom. Saat ini kita mengikuti ibadah yang diselenggarakan secara online oleh Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi Jakarta hari Minggu tanggal 30 Mei 2021. Kita telah mengikuti dan menerima berkat dari pelayanan firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Pendeta Henry B. Kardinata. Terima kasih untuk pelayanannya. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menguatkan dan meneguhkan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara ada kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan, yaitu dengan memberikan persembahan. Jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja, untuk dana pembangunan, atau untuk persepuluhan, dapat melakukan transfer ke rekening bank CIMB Niaga, nomor rekening 800047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi. Saudara juga dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Jemaat juga dapat berpartisipasi dalam memberikan sumbangan bagi jemaat yang terdampak pandemi COVID-19, yaitu dengan menyalurkannya melalui rekening gereja yang telah disebutkan tadi, dengan memberikan keterangan COVID-19 atau angka 19 pada 2 digit terakhir nominal. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan bantuan dalam bentuk bahan pangan atau makanan, bisa menghubungi Ketua Gugus Tugas COVID-19, Bapak Willy Filipus, atau menghubungi WhatsApp grup GGP Eklesia Kristi Jakarta. Untuk itu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat sekalian dalam memberikan persembahannya untuk pelayanan ini. Berikut kami sampaikan jadwal pelayanan sepanjang minggu ini yang masih dilaksanakan dalam ibadah dan persekutuan secara online. Setiap hari Minggu pukul 11 diadakan ibadah sekolah minggu. Anak-anak akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Hari Minggu ini juga, 30 Mei, pukul 1 siang diadakan ibadah youth dan akan dilayani oleh Pendeta Muda Harif Jafari. Para pemuda-pemudi anggota youth dapat mengikuti ibadah ini melalui aplikasi Zoom. Hari Minggu juga pada waktu yang sama, pukul 1 siang, Komisi Remaja mengadakan ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Timothy Sumolang dengan menggunakan aplikasi Zoom. Ibadah wanita pada hari Selasa tanggal 1 Juni pukul 1 siang akan dilayani oleh Pendeta Sopar Sinaga. Kaum wanita sekalian dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Ibadah kaum pria pada hari Rabu tanggal 2 Juni pukul 18.30 akan dilayani kembali oleh Bapak Gembala Pendeta Timothy Sumolang. Bapak-bapak dan saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Pembinaan jemaat pada hari Kamis 3 Juni dimulai pukul 18.30 bertemakan sakramen dalam gereja. Jemaat sekalian agar bergabung di aplikasi Zoom yang linknya
ada pada WhatsApp grup GGP Eklesia Kristi. Untuk hari Jumat 4 Juni, persekutuan doa umum dimulai pukul 18 akan dilayani oleh pendeta pembantu Jethro Yosafat melalui aplikasi Zoom. Untuk hari Minggu 6 Juni, pukul 9 pagi adalah ibadah raya Minggu dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Wahyudi Timothy Sumolang. Jemaat sekalian, dapat mengikuti ibadah raya ini dengan bergabung melalui aplikasi YouTube GGP Eklesia Kristi. Demikianlah warta jemaat GGP untuk minggu ini. Atas nama Gembala, hamba-hamba Tuhan serta seluruh majelis, kami mengucapkan terima kasih. Kiranya jemaat sekalian tetap sehat, tetap konsisten menjalankan protokol kesehatan, tetap setia, dan semangat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita mau pulang membawa berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang benar, Yesus namanya. Katakan, kudus-kuduslah nama-Mu Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaiblah Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang benar, Yesus namanya. Nama yang beri benar, nama yang beri benar, Yesus namanya. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup ibadah di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan kami dapat memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Dan kami dapat mendengarkan firman-Mu yang menjadi sumber jawaban, sumber kekuatan, dan sumber penghiburan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu menyertai kehidupan kami. Roh Kudus-Mu
memegang hidup kami, memampukan kami Tuhan dalam menghadapi situasi apapun Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami sungguh percaya Tuhan bahwa penyertaan Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, biar Tuhan mengajarkan kepada kami, menuntun kami untuk senantiasa kami mau mengarahkan hati, iman kami hanya kepadamu Tuhan. Apapun situasi kondisi yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan. Mari angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai, sejahtera, kasih anugerah dari Allah. Di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Bapak terima kasih.